Selamat pagi siswa sekalian. Apa kabar kalian saat ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang mengkonfigurasi switch pada jaringan. Siapkan diri Anda untuk mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Setelah menonton video ini siswa diharapkan mampu 1. Menentukan spesifikasi switch. 2. Memilih switch yang tepat. 3. Memasang switch. 4. Menguji switch pada jaringan. Baiklah, mari kita bahas materi pertama yaitu menentukan spesifikasi switch. Memilih switch yang tepat untuk sebuah jaringan lokal area network bukanlah hal yang susah amat. Namun bukan berarti gampang, tanpa didukung data keperluan saat ini. Bertambahnya host dalam jaringan lokal area network biasanya menyebabkan kebutuhan akan switch bertambah. Kebiasaan yang terjadi yang menjadi faktor pertimbangan utama kebanyakan orang adalah banyaknya port yang tersedia, guna menyesuaikan jumlah host yang tergabung dalam jaringan tersebut. Sebagai seorang teknisi jaringan atau administrator jaringan harus pintar-pintar dalam memilih switch. Contohnya ialah masalah kekurangan port. Hal yang sederhana ini mestinya sudah menjadi perhatian sejak awal pembangunan jaringan lokal area network. Sedangkan untuk masalah kecepatan juga perlu diperhatikan dalam pemilihan switch. Pemilihan switch kecepatan tinggi juga harus menyesuaikan perangkat yang tersedia. Ethernet pada setiap komputer harus mendukung kabel transmisi, router dan sebagainya. Jangan sampai switch kecepatannya tinggi namun perangkat yang digunakan tidak mendukung kinerjanya switch tersebut. Kemampuan switch dalam mentransfer data sangat berpengaruh pada media komunikasi kabel. Keduanya harus saling menyesuaikan. Jika memutuskan untuk menggunakan switch yang berkecepatan 1000 megabit per detik maka kabel pun harus memiliki kecepatan transfer yang sama. Jangan sampai media kabel yang dipakai kecepatannya lebih rendah dari switch. Jika sampai terjadi hal yang demikian maka tidak ada gunanya kecepatan dari port switch yang tinggi. Sebab terjadi penyempitan bandwidth pada kabel tersebut. Faktor selanjutnya yaitu pemilihan switch dengan jenis managed atau unmanaged. Nah, untuk menentukan pilihan managed atau unmanaged, bergantung pada kompleksitasnya jaringan komputer. Semakin banyak jumlah host dan ditambah dengan tingkat prioritas lalu lintas data yang tinggi maka switch managed adalah pilihan tepat. Namun, jika koneksi pada jaringan komputer tidak terlalu kompleks, artinya aplikasi atau lalu lintas data tidak terlalu beragam dan tidak membutuhkan prioritas proses transfer maka cukuplah menggunakan unmanaged. Pilihan managed dan unmanaged juga tergantung pada dana atau budget. Biasanya switch managed harganya lebih mahal dari switch unmanaged. Setelah pemilihan jenis switch, selanjutnya kita harus mengetahui jenis port yang terdapat pada switch. Ada 3 jenis port yang biasanya tersedia pada switch, yaitu 1. Ethernet port dengan konektor RJ45 untuk koneksi kabel jenis UTP. 2. Gigabit port dengan konektor SFP atau Small Form Factor Pluggable untuk koneksi kabel jenis fiber optik. 3. Power over Ethernet atau PoE. Selain untuk data transfer kabel network juga dipakai untuk mengalirkan daya listrik kepada perangkat tertentu. PoE biasanya dipakai untuk mengalirkan daya listrik ke perangkat seperti Wi-Fi dan sebagainya. Setelah mengetahui jenis port pada perangkat switch, selanjutnya kita akan bahas materi tentang dimensi dan daya listrik switch. Mencari dimensi atau ukuran switch tidaklah sulit, mulai dari yang kecil dan ringan sampai yang besar dan berat. Sesuaikan dengan kondisi rak yang akan digunakan untuk meletakkan switch tersebut. Pastikan ada ruang yang cukup untuk menaruh switch dengan posisi yang pas dan mudah dijangkau. Daya listrik switch ada yang hanya menggunakan DC,
yang memiliki daya kecil sampai menggunakan listrik AC yang berdaya listrik besar. Pastikan kebutuhan akan daya listrik menjadi hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih perangkat switch. Demikianlah telah disampaikan materi tentang memilih switch yang tepat ketika akan membangun sebuah jaringan lokal. Dari materi tersebut siswa diharapkan memiliki gambaran bagaimana harus menyediakan perangkat switch dalam membangun sebuah jaringan komputer. Mulai dari menentukan jumlah port, perangkat yang digunakan dan kecepatan switch. Jangan sampai memilih switch asal-asalan tanpa melihat kondisi real di lapangan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Untuk meningkatkan pemahaman tentang switch, simak video berikut ini. Spesifikasi switch D-Link DGS 1100. 1. Support Gigabit Ethernet. 2. Manage switch. 3. PoE. 4. 24 port. Spesifikasi D-Link DGS 1016C. 1. Support Gigabit Ethernet. 2. 16 port. Kira-kira di manakah perbedaan keduanya? Nah, sekarang kita akan mengenal macam-macam switch yang diperjualbelikan di pasaran. 1. Unmanaged switch. Jenis switch ini sering digunakan untuk ruang lingkup jaringan yang lebih kecil, contohnya kantor, rumah, warnet, dan sebagainya. Fungsi utama unmanaged switch adalah untuk menghubungkan perangkat komputer atau peripheral berupa printer dan sebagainya. Switch ini dapat digunakan langsung tanpa pengaturan yang rumit, alias tinggal pasang saja. Untuk memasang switch, pastikan semua perangkat baik itu komputer, kabel NIC atau Ethernet card dan konektor RJ45 sudah tersedia pada masing-masing komputer. Siswa diharapkan dapat memahami teknik pemasangan kabel yang akan digunakan untuk koneksi ke switch maupun perangkat lainnya. Simak video Hasanah Ilmu Pemasangan Switch berikut ini. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat baik komputer maupun laptop. Kabel cross juga digunakan untuk menghubungkan komputer dengan router. Sedangkan untuk menghubungkan perangkat switch juga menggunakan kabel jenis cross. Kabel jenis straight digunakan untuk menghubungkan komputer atau laptop ke switch. Kabel jenis straight juga dapat digunakan untuk menghubungkan antar perangkat router ke modem. Kemudian, kabel straight dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat switch ke router. Selain itu, kabel straight juga dapat digunakan untuk menghubungkan antar perangkat komputer dengan modem. Demikian jenis-jenis kegunaan dari kabel cross dan straight. Diharapkan siswa dapat memahami fungsi dan kegunaan dari jenis kabel yang akan dipasang pada perangkat switch maupun perangkat lainnya. Jika salah dalam penggunaan jenis kabel dalam menghubungkan perangkat, maka akan berakibat tidak akan terkoneksi perangkat tersebut. Jika semua perangkat sudah terpasang seperti pada gambar, tahap selanjutnya kita melakukan setting alamat jaringan atau disebut Internet Protocol. IP address yang kita gunakan menggunakan kelas C, yaitu dimulai dari 192.168.0.1 sampai 192.168.0.254. Sesuaikan jumlah komputer yang ada. Untuk melakukan setting silahkan simak video Hasanah Ilmu Setting IP Address atau alamat jaringan berikut ini.
tahapan pengujian adalah tahap akhir yang mana semua perangkat sudah terpasang. Komputer ke switch sudah tersambung kabel dengan benar. Tahap selanjutnya, memberi alamat jaringan pada setiap komputer.